Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Si Bontot. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat pengaman ya. Nah, di sini saya akan membuat alarm anti maling. Nah, nanti alarmnya akan saya pasang di stang motor ya. Jadi kalau misalkan nanti ada motor mau dicuri, pasti stangnya diluruskan ya. Nah, di situ alarm akan bunyi secara otomatis. Nah, untuk bahan-bahannya ya. Di sini saya menggunakan relay. Ini relay elektronik ya. Ini ada 5 kaki dan ini harganya nggak nyampe 10.000 ya di toko elektronik. Sekitar 5.000 nyampe 6.000. Nah, lalu untuk bahan lainnya yaitu di sini saya ada buzzer. Nah, buzzer di sini yaitu 3 volt nyampe 24 volt ya. Dan ini arus DC. Nah, lalu ada saklar ya. Nah, di sini saklar ada 2 kaki ya. Nah, untuk bahan yang lain yaitu ada dioda ya. Di sini saya menggunakan dioda 1 ampere. Nah, yang terakhir yaitu plat ya. Di sini saya menggunakan seng ya. Nah, kita langsung ke proses pembuatan ya. Oke, kita langsung ke langkah perangkaian ya. Nah, di sini relay ya. Relay sendiri itu mempunyai 5 kaki ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, masing-masing kaki itu mempunyai nama masing-masing ya. Nah, ini untuk kaki yang pertama itu C1, yang tengah COM, lalu ini C2, ini NO, dan yang terakhir ini NC ya. Nah, sekali lagi ya, untuk kaki yang pertama ini C1 COM, lalu C2 NO dan NC. Nah, nah lalu untuk diodanya ya. Nah, dioda di sini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini untuk yang depan ya, ini ada tanda cincin ya. Itu namanya yaitu kaki katoda ya. Dan untuk yang belakang ini anoda. Nah, untuk diodanya ya, kita langsung sambungkan ya. Nah, untuk yang ada cincinnya katoda ini kita sambungkan ke kaki C1. Nah, terus untuk yang anoda kita sambungkan ke kaki C2. Nah, ini untuk diodanya sudah saya solder ya. Itu untuk katodanya di kaki C1 dan anodanya di C2. Nah, lalu yang COM yang ini yang COM ini kita gabungkan dengan kaki C2 ya. Kita solder terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya chamfer ya antara kaki COM dengan C2, udah saya gabungkan ya. Nah, terus untuk yang kaki NC ini, yang NC ini kita tambahkan kabel ya. Nah, ini sudah saya tambahkan kabel ya untuk kaki NC nya. Nah, lalu ini kabel yang ini kita gabungkan ke negatif buzzer ya. Nah, ini buzzer ya. Nah, ini untuk kabel yang merah itu positif dan yang putih itu negatif. Nah, ini yang negatif kita sambungkan ke kabel yang tadi ya, yang sudah disambung ke kaki NC. Nah, terus untuk langkah selanjutnya ya, untuk kaki C1 ini ya, ini ditambahkan kabel ya. Nah, ini sudah saya tambahin kabel warna oranye ya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu dari kabel
dari kaki C2 ya, ini kita tambahin kabel lagi ya. Nah, ini yang dari kaki C2 ya, udah saya tambahin kabel ya. Ini berwarna putih. Nah, untuk selanjutnya kita langsung menuju ke buzzer ya. Nah, buzzer ini yang kabel merah ya, ini positif ya. Ini kita hubungkan ke saklar ya. Nah, ini bebas ya, mau pakai kaki yang mana aja. Nah, ini akan saya solder dulu ya. Nah, untuk kaki saklarnya ya, ini akan saya tambahkan kabel terlebih dahulu ya, karena tadi kabel yang dari buzzer itu terlalu pendek. Nah, ini akan saya tambahkan kabel warna biru ya, ini di salah satu kaki saklar ya. Nah, ini sudah saya tambahkan ya ke kaki saklar. Nah, lalu ini ya kita sambungkan ke kabel positif buzzernya ya, seperti ini. Nah, ini akan saya solder terlebih dahulu ya agar kencang. Nah, ini sudah saya solder ya, sudah kencang lah. Nah, lalu untuk kaki saklar ya yang satu ini kita tambahkan kabel juga ya. Nah, di sini akan saya tambahkan kabel warna putih untuk kaki saklar yang satu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ya, ini kabel yang dari buzzer ya, yang positif ini tambahkan kabel lagi ya di sini ya. Nah, di sini akan saya tambahkan kabel warna biru ya. Nah, ini sudah saya tambahkan kabel ya, yang dari kabel positif buzzer. Nah, ini saya tambahkan kabel warna biru juga ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kabel yang dari C1 ya, yang warna oranye ini, ujungnya kita tambahkan plat ya, di sini plat seng ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah saya tambahkan ya, hasilnya seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya ya, ini kabel positif ya, yang merah ini, yang dari buzzer itu. Nah, ini tambahan kabel yang warna biru ini kita tambahkan plat juga ya. Nah, ini sudah saya tambahkan ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita langsung memasang atau merangkai ke motornya ya. Nah, ini sudah kelar semua ya. Nah, sekarang kita tinggal merangkai ke motornya. Nah, ini kabel satu ya, yang warna putih dari saklar. Ini kita sambungkan atau hubungkan ke positif aki ya. Nah, positif aki di sini ya. Ini akan saya sambungkan. Nah, ini udah selesai ya. Lalu kita ambil kabel ya. Nah, ini kabel putih yang dari relay ya. Ini kita hubungkan ke masa ya. Nah, ini akan saya pasang di sini ya. Ini sudah selesai. Nah, ini tinggal ini ya, yang ada platnya semua. Nah, ini kita pasang di stang ya. Nah, kita langsung ke stang ya.
Nah, jadi yang dua ini nanti dipasang di sini ya. Nah, di setang sini ya. Ini kan setang kalau posisi di bengkokan kanan ya. Ini nempel ya. Nah, ini. Jadi nanti saya tempelkan di sini ya. Nah, yang satu di sini dan yang satu di sini ya. Nah, kita tempelkan ya. Nah, sebelum ditempel kita tambahkan ban di sini ya, biar nanti bisa gampang nempel di besinya. Nah, ini untuk karet ban dalamnya ya. Kita dilem di sini ya, seperti ini. Nah, dua-duanya ya. Nah, ini akan saya lem terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya tambahin ya, udah saya tambahkan ban dalam ya. Ini dua-duanya udah saya pasang. Nah, kita langsung ke pemasangan di stang sini ya. Di area ini saya pasang. Nah, nanti akan saya pasang di sini ya. Nah, ini kan posisinya nempel ya. Kalau kita putar atau kita goyangkan stangnya ya. Nah, ini di sini merenggang ya. Kalau kita pentokkan, nah mentok ya. Nanti ini ya akan saya pasang di sini ya. Nah, satu di sebelah sini, yang satu di sini. Nah, ini akan saya lem ya di sini ya. Nah, ini sudah saya lem ya. Nah, yang satu di sini dan yang satu di sebelahnya. Jadi nanti cara kerjanya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan motor dalam keadaan dikunci ya, dia akan saling bertempelan ya, saling bersentuhan seperti ini. Nah, ketika setang diluruskan seperti ini, diputar, nah dia jadi renggang ya, atau hubungan putus. Nah, disitu alarm anti malingnya akan nyala secara otomatis ya. Nah, langsung kita coba. Nah, ini kan sudah selesai ya untuk perangkaian ke motornya. Nah, ini untuk saklarnya ya. Ini kita nyalakan ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian parkir motor, kalau memakai alarm ini, sebelum ditinggalkan ya di parkiran, ini di on kan dulu ya untuk saklarnya ya. Dan ini sudah saya on kan, dan sekarang di sini ya kita langsung ke stang. Nah, ini setang dalam keadaan dikunci setang ya. Nah, ini stang akan saya luruskan ya. Perhatikan baik-baik. Nah, di saat setang diluruskan, alarm akan bunyi secara otomatis. Nah, ini saya tempelkan lagi ya. Nah, ketika ini saling bersentuhan atau berkatukan ya, dia alarm mati sendiri. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini ya. Ketika ada maling atau orang lah mau nyuri motor kita ya, pasti dia akan meluruskan stangnya terlebih dahulu ya. Nah, ketika si maling meluruskan stangnya ya, stang motor, jadi dia akan berbunyi seperti ini ya. Nah, dan ini bunyinya kenceng ya, jadi terdengar dari jarak jauh juga terdengar dengan jelas. Nah, satu lagi ya. Kalau misalkan pencurinya ya, dia udah tahu, wah ini motor ada pengaman stangnya nih. Nah, kabel ini dipotong ya sama malingnya ya, dia tetap bunyi ya, meskipun dalam keadaan dipotong. Jadi seperti ini. Nah, ini akan saya potong ya menggunakan gunting ya. Sini. Nah, ini akan saya potong. Nah, jadi
meskipun ini dipotong, alarm tetap nyala ya. Nah, jadi ini rekomendasi sekali ya buat para pemilik motor ya yang belum memakai pengaman anti maling stang ya. Oke, itu tadi cara pembuatan alarm stang anti maling ya. Nah, itu rekomendasi sekali ya buat teman-teman yang ingin membuat alarm anti maling ya, seperti itu ya. Nah, itu cuma contoh ya. Untuk rangkaiannya seperti itu. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan kreativitas Anda masing-masing ya. Semoga bermanfaat. Salam si bontot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.